Welcome to my channel. Ya teman-teman semua, kalian pasti sudah dengar dalam 24 jam terakhir ada perkembangan yang sangat menarik yang membuat kita juga semua optimis dengan masa depan tim nasional kita, tim nasional Indonesia, tentunya Merah Putih Garuda. Ya apalagi kalau bukan kedatangan dua wajah baru di tim nasional Indonesia, yaitu Miss Helgers dan juga Eliano Renders. Gua udah tahu kalian juga banyak yang nge-DM gua, mention gua, message gua, bahkan WhatsApp gua juga soal dua pemain baru ini yang minta untuk dibahas. Ya kalau kedatangannya udah jelas lah, kalian sudah dengar, udah salaman dengan Pak Erick Thohir. Jadi udah on the way lah, tinggal hanya masalah administrasi yang dalam waktu dekat akan diselesaikan ya. Biasanya nanti akan disumpah di Kemenkumham dan itu semua langsung digabrukin Dukcapil dan juga imigrasi. Jadi di hari yang sama, di malam yang sama itu seperti yang dulu-dulu, seperti Ragnar, Tom, langsung dapat KTP, langsung dapat paspor. Nah, baru tinggal pindah federasi dan kemudian langsung didaftarkan untuk batch bulan Oktober nanti. Ya kalau September, kalau untuk Australia udah pasti nggak bisa, nggak sempet ya. Walaupun kemarin dua sosok ini, Renders dan juga Helgers, sudah perkenalan ya dengan skuad tim yang ada, yang nginep di hotel di Senayan ya. Jadi ini untuk adaptasi aja, tapi secara administrasi belum. Nah jadi sabar. Jadi kemungkinan besar kita akan melihat dua sosok ini nanti di bulan Oktober saat kita akan menghadapi Bahrain. Di Bahrain 2 kali away nih teman-teman ya, batch yang Oktober ya, dan juga menghadapi China di Qingdao. Jadi di sini hampir pasti dua pemain ini akan dibawa Sintayong ke sana. Soal dimainin atau enggak itu tergantung keadaan, tapi kemungkinan besar mereka akan diturunkan. Nah, oleh karena itu kalau kita bahas soal kedatangannya, kalian udah dengar semua. Jadi di kesempatan kali ini gue mau bahas soal trigger ya, cerita sebelum kedatangan dua sosok ini dan juga konsekuensinya, impactnya nanti seperti apa ke tim nasional kita. Jadi yang pertama, menurut gua semua ini tidak lepas juga dari friksi dengan Elkan Bagot ya, sehingga kita berkali-kali akhirnya up and down, kemudian juga pro dan kontra terkait posisi Elkan Bagot yang memang kita butuhkan saat itu. Nah tapi Pak Erick Thohir dan federasi tidak tinggal diam. Kemudian datanglah sosok seorang Miss Helgers yang memang kalau kita lihat mainnya ini sangat firm, sangat kokoh lah gitu ya. Walaupun nanti kita akan diuji ketika dia bisa adaptasi dengan timnas atau enggak. Yang pasti tentunya dengan situasi terakhir kita lihat juga kemarin misalnya Arab Saudi, bagaimana kita sangat tergantung dengan Bang Jai. Ya memang kehadiran Rizky Ridho ini ya masih kurang bisa mengangkat lah. Kemarin kita bisa lihat bahkan sampai beberapa kali Bang Jai marahin Rizky Ridho. Ya terlalu gampang main aman, asal buang bola aja ke depan, yang penting aman. Tapi akhirnya keseimbangan tim, build up serangan itu nggak terjaga dengan baik ya. Bahkan ada sesekali dia juga lupa nutup dan seterusnya. Nah artinya kalau memang seperti yang gua katakan tadi tidak ada perubahan, maka ini akan menjadi jawaban dari salah satu posisi CB di belakang yang akan menemani Bang Jai. Bang Jai udahlah, kita semua tahu udah pasti akan menduduki posisi sentral, CB tengah, kapten juga itu udah nggak usah no doubt, no debat lah. Kita semua juga udah tahu. Nah di kiri sebenarnya kita punya agak iya sedang lah opsinya. Di sana ada Justin Hubner, yang paling pas sebenarnya Justin Hubner. Meskipun bisa juga kadang-kadang Kelvin Verdong ditarik kayak kemarin lawan Arab, atau Nathan. Tapi seperti yang juga kalau kalian sepakat, Nathan itu sebenarnya banyak yang mengatakan, gue juga berpendapat sama-sama, itu lebih enak ngelihat dia sebenarnya di tengah. Nah tapi intinya kemarin kita memang kelihatan agak bolong di posisinya Rizky Ridho. Nah dengan kedatangan Miss Helgers ini mungkin menjadi salah satu jawaban di CB kanan untuk menghadapi partai Bahrain dan China nanti. Oke? Dan kalau untuk profil mungkin kalian sudah tahu ya, Miss Helgers ini ada keturunan Kawanua ya, Manado, saudara-saudara kita dari Sulawesi Utara, dari jalur ibu. Dan tentunya ini juga menjadi menarik ya kalau sedikit kita trivia. Jadi banyak nih jalur rempah-rempah, mulai dari Aceh, Kelvin Verdong sampai dengan ujung timur Indonesia itu rata-rata ada, dari Kediri, dari Medan, bahkan dari macam-macam ya, dari Semarang juga ada kalau nggak salah Bang Jai atau Rafael Strex dan seterusnya ya. Oke, itu untuk Miss Helgers. Ini tingginya lumayan ideal ya, 185 cm gua rasa
pas banget lah ini, bagus banget ya. Jadi secara postur dan juga cara ngambil dia mainnya enak. Jadi nggak terlalu kaku banget, tapi juga bukan yang pecicilan model pemain apa yang satu ini ya. Oke, kita sekarang beralih ke nanti gue juga akan ini ya share ke kalian, mungkin nggak tahu nanti sekarang atau belakangan line up kita nih akan full rempah-rempah ya, main keturunan Belanda. Jadi ini sekedar visual aja buat kalian. Yang kedua adalah Eliano Reinders. Sebelum gua akan ulas soal siapa Eliano Reinders ini dan juga seperti apa nanti slot dia di tim nasional, sekedar informasi, banyak yang bertanya, "Bang, ini ada hubungannya dengan Tijani Reinders?" Iya ada, ini adalah saudaranya, kakak beradik, abang adik. Dan ya kita semua tahu Tijani Reinders main di AC Milan ya. Jadi sementara kalau Eliano Reinders main di Zwolle, bacanya Zwolle, pakai V, Zwolle gitu ya. Kalau tadi gue lupa bilang kalau Miss Helders main di Twente, oke? Jadi nanti gue nggak tahu ya apakah ada siaran langsung Eredivisie ya. Sayang banget nih, tahun lalu padahal kalau nggak salah TVRI itu ngambil, gue juga bawain, cuman udah nggak ada lagi. Jadi kalau sekarang ada yang cerdik aja sedikit broadcasting untuk ngambil kesempatan ini dan kita juga butuh, wah ini cakep banget nih, karena ada banyak pemain, ada Calvin Verdong di NEC Nijmegen, ada Hilgers di Twente, ada juga Eliano Reinders di Zwolle, dan kalau RST mungkin ada Ole Romney juga di Utrecht, dan dua lagi di RST ya, Ivar Jenner di Jong Utrecht dan juga Rafael Strijk di ADO Den Haag ya. Tapi ada 4 mungkin sampai 5 pemain yang berdarah Indonesia yang bermain di Eredivisie. Jadi kalau disiarin ini cakep banget. Oke, kita beralih ke Eliano Reinders Lekatompesi ya. Dari namanya aja kalau kalian cukup jago antropologi, ini ada keturunan Ambon ya. Memang dari jalur ibunya ini ada keturunan Maluku, Angelina Lekatompesi namanya ya. Gue juga jujur baru riset. Nah, gue udah ngeliat juga beberapa kali memang mainnya dia dari highlights. Ada sekali dua kali gue nonton langsung tapi nggak banyak. Ini memang cakep banget sih teman-teman. Ini keren banget, skillnya oke banget. Posisinya gini, dia posisinya tuh winger murni. Kalau kalian lihat secara normal ya, itu dia memang banyak main di kanan, tapi juga bisa main di kiri nih teman-teman. Hampir banyak kalau kalian lihat klipnya, itu seimbang dia. Main di posisi kanan, main di sisi kiri. Kalau di kanan, itu berarti intensinya adalah memberikan crossing. Kalau dia main di kiri, itu berarti dia akan cutting inside dan shooting. Jadi ini lumayan banyak. Kalau coba kalian googling aja di YouTube misalnya, itu Eliano Reinders itu sebagian mungkin 60% di kanan, 40% di kiri. Jadi kalau kita lihat dia punya dua tools dalam skema apapun yang diinginkan nanti kalau kita bicara timnas di bawah Sintayong. Nah, artinya kalau kita berkaca kemarin, Rafael Strijk ini udah nggak mungkin keganggu nih teman-teman ya. Di posisi biasanya di kiri, keeping ballnya juga makin bagus, makin bulky juga. Karena gue juga ngikutin dia di Den Haag, lumayan intens dan itu berguna kemarin ketika menghadapi Arab Saudi. Kemudian Ragnar Oratmangun Wahaji kemarin juga gokil banget, nggak percuma palanya gue elus di Hotel Hilton. Dan satu lagi di sisi kanan, kemungkinan kalau kita lihat Reinders ini akan main di kanan. Tapi teman-teman, ini juga nggak ujuk-ujuk menggeser Yakob Sayuri. Kalau kita lihat posisi kan Yakob Sayuri ini, Yakob Sayuri juga sangat bagus menurut gue, salah satu pemain katakanlah lokal ya, biar kita enak bahasanya tuh, yang cukup mumpuni. Dan gue yakin dengan kedatangan Reinders itu bukan mematikan ya, bukan tega mencadangkan Yakob Sayuri, tapi justru membuat dia semakin terlecut ya untuk mengembangkan kemampuannya. Dan gue sangat mengikuti Yakob Sayuri dari mulai dia top skor di Liga 3 di Papua, gue lupa namanya, sampai dia berkembang di kalau nggak salah Barito Putra di bawah Janur, dan akhirnya dia berkembang menjadi sayap kanan. Ini pemain yang punya mental dan attitude. Dan gue beberapa kali menginterview dia juga, terutama di Piala Asia kemarin. Ini oke banget. Jadi gue yakin banget kedatangan Reinders itu tidak akan membuat Yakob jadi jadi kecewa atau jadi minder, enggak. Gue yakin ini akan membuat dia semakin terlecut dan semakin tebal kedalaman squad kita ya. Kalian semua bisa lihat ya, nggak perlu gue kasih tahu, nggak perlu gue paparkan, nggak perlu gue ajarin bagaimana kemarin ketika kita menghadapi Arab Saudi kita tampil sangat bagus banget. Bahkan ada yang sampai gue baca di grup tuh, ini bener nih timnas kucek-kucek mata katanya. Tapi again ya, pertama memang cuacanya benar-benar panas ya. Kemudian juga ya gue agak pilek ya. Kemudian juga jadi lupa tuh. Kedalaman squad ya. Begitu babak kedua, karena memang suhu yang panas ya, suhu yang sangat menyengat itu membuat para pemain langsung drop. Babak
kayak babak kedua tuh paling 10 menit kita bisa keluar ngepres. Nih teh pakai lemon ya biar cepat sembuh. Gue nggak suka minum obat soalnya. Nah, diganti tuh ya, dengan segala hormat ya dengan pemain lokal seperti Egy Maulana, Marcelo Ferdinand, itu even kelihatan langsung turun kualitasnya. Nah, jadi kalaupun nanti katakanlah misalnya Reinders yang jadi starter, kemudian Jakob yang masuk babak kedua, itu kualitasnya nggak berbeda jauh. Ya, mungkin kalau sebaliknya agak kecil kemungkinan, tapi who knows ya. Intinya kita punya di beberapa posisi sekaligus itu bukan hanya starting 11 yang bagus seperti kemarin, tapi juga kedalaman skuadnya itu juga sangat dalam, dan ini dibutuhkan ketika mungkin para pemain sudah kehabisan bensin atau mungkin ingin mengubah strategi. Seperti tadi misalnya Reinders ini bisa main sebagai sayap kiri, kemudian cutting inside, shooting dengan kaki kanan. Mungkin kita lagi butuh gol, taruh di posisi kiri. Jadi kekayaan dari skuad Timnas United semakin kaya. Memang ya, kalau kita sedikit mengkritisi ya teman-teman ya, kita juga harus fair. Memang kelihatannya agak-agak sedikit mengganjal ya, kalau kelihatan nantinya itu yang gue bilang konsekuensinya nanti kita akan full rempah-rempah ya, semua pemain keturunan Belanda. But at this time who cares? Ya, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan diri para pemain yang mudah-mudahan akan turun ke bawah, kemudian juga memotivasi pemain lain untuk berkembang, dan dari semangat inilah nanti mudah-mudahan Pak Erick Thohir bisa mengembangkan Liga 1 kita. Sudah dilakukan misalnya dengan menerapkan VAR, dan kita lihat keputusan-keputusan kontroversi juga sudah mulai berkurang, wasit asing juga sudah mulai diinstal ke sana. Jadi pelan-pelan ya, mungkin harus cara ini dulu yang dilakukan, tapi nanti kedepannya mudah-mudahan aspek yang lain juga akan dibenahi, begitu ya. Ya, kita berharap ya dua pemain ini bisa segera beradaptasi, bisa segera juga bergabung nanti buat Timnas Indonesia di bulan Oktober. Yang pasti gue seneng banget karena kita sudah melihat pas ini seperti jawaban ya, kekurangan kita di lawan Arab kemarin itu langsung dijawab dengan naturalisasi. Dan jangan lupa memberikan apresiasi juga dengan Bang Arya dan kawan-kawan federasi yang pasti mereka sudah bergerilya dari beberapa bulan sebelumnya, mungkin bahkan setahun yang lalu, tapi kemudian ya mungkin prosesnya baru sekarang bisa terwujud. Yang pasti gue akan mengupdate terus perkembangan mereka, kapan mereka akan benar-benar jalurnya mulai disumpah, alih federasi dan didaftar dan seterusnya. Seperti biasa ya, banyak informan-informan channel Bung Harpa yang akan menginformasikan, dan gue akan mendeliver juga ke kalian. Tapi seperti biasa, gue juga akan menjaga batas-batas yang mungkin kalau nggak boleh atau boleh, itu akan gue jaga juga demi kepentingan tim nasional kita. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Gue mohon maaf karena baru bisa mengupdate dua nama ini, Helgers dan juga Reinders, karena kemarin gue masih kurang enak badan. Dari Jeddah itu naik penerbangan 9 jam lebih, baru sampai Jakarta itu jam 2.30 dini hari Sabtu. Capek banget, nggak bisa tidur di pesawat. Jadi tadinya mau ngangkat berita ini ya kemarin, tapi ya udahlah, gue angkat sekarang. Tapi gue akan majukan ke depan ya. Jadi gue tahu banget, gue di beberapa platform kalian pasti juga udah ngikutin berita-berita ini ya, di mana-mana pasti ya. Jadi gua sedikit memajukan ke depan supaya kalian nggak menerima informasi yang sama ya. Mungkin ada sedikit irisan tapi nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, kalau mungkin informasi gue tadi ada yang kurang, kalian kan juga jago dalam ngulik, silahkan tinggalkan komen memperkaya suasana diskusi kita. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Gua selalu menyempatkan membaca komen kalian. Terima kasih luar biasa subscriber channel Bung Harpa. Walaupun belum 100.000 nggak apa-apa, tapi I love you so much. Terima kasih, selamat hari Minggu dan sampai jumpa.